Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Tauhid yang kita ambil, yang kita bahas dari kitab Sahih Al-Bukhari dan masih dalam bab yang kedua. Nah, masih dalam bab yang kedua, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab yang kedua ini, yaitu babun qaulillahi ta'ala atau babun qaulillahi tabaraka wa ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna, yaitu surah Al-Isra ayat 110, yaitu katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi mana dengan nama-nama saja yang kamu serukan, itu semua Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang al-husna. Dan ini pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya, yaitu maksud daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab ini untuk menyampaikan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ikhtisas, yaitu memiliki keistimewaan yang hanya dialah yang memiliki nama-nama yang al-husna dan tentunya sifat yang maha tinggi, berbeda dengan al-makhluk, di mana al-makhluk tidak semestinya namanya baik namun orangnya baik, tidak semestinya demikian, dan juga kalaupun baik maka kebaikannya terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang ada itu telah mengandung kebaikan seluruhnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, asma'uhu kulluha madhun wa thana'un wa tamjidun. Seluruh nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung madh, pujian, wa thana, sanjungan, wa tamjid, pengagungan. Wa lidzalika kanat husna wa sifatuhu kulluha sifat kamal. Oleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya husna, yaitu mencapai puncak keindahan. Kulluha wa sifatuhu kulluha sifatu kamal, dan begitu juga seluruh sifatnya adalah sifat yang sempurna. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarij As-Salikin. Nah, itu juga kaitannya dengan hal ini. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyampaikan dua hadis di sini, yaitu hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kemudian juga hadis yang kedua yang sekarang kita akan bacakan, yaitu hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Baik, jadi kita baca dulu hadisnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim Al-Ahwal an Abi Utsman An-Nahdi an Usamah bin Zaid qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله
ma hadza qala hadhihi rahmatun ja'alahu Allah fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Baik. Jadi poinnya di sini tentu sifat Rahim dan tentunya Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid ini tentu adalah tidak asing lagi bagi mereka-mereka yang membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak? Karena beliau ini adalah digelari hibbu Rasulillah, kekasih Rasulillah, atau dengan panjangnya hibbi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih dari anak kekasih, itu hibbu, kekasih Rasulullah, kemudian wabnu hibbihi, dari anak kekasihnya, yaitu kan ayahnya di sini Zaid. Nah, di sini ayahnya adalah Zaid. Zaid merupakan hibbu Rasulullah SAW. Kalau kita melihat ibunya juga termasuk kekasih Rasulullah SAW, yaitu Ummu Aiman. Ummu Aiman. Tidak hanya yang dikasihi, yang disayangi oleh Rasulullah SAW, bahkan Ummu Aiman ini dianggap ibunda bagi Rasulullah SAW, karena kita tahu bersama dalam sejarahnya, setelah ibunda beliau meninggal dunia, maka yang mengasuhnya adalah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Jadi oleh karena itu ini Usama ini anak yang sangat-sangat spesial sekali, yaitu buah cinta, ya, pernikahan daripada Zaid sang kekasih Rasulullah SAW, kemudian Ummu Aiman sang kekasih yang disayangi dan juga yang sangat dihormati oleh Rasulullah SAW, sehingga anaknya itu anak yang istimewa sekali, yaitu Usamah bin Zaid ini. Jadi Usamah bin Zaid adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah bin Shurahil al-Kalbi, Nah, ini tentu nasab beliau radhiyallahu taala anhuma. Jadi tadi Usamah bin Zaid, itu Zaid tadi hibbu Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Dan Usamah bin Zaid ini sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW, waimullah in kana la khaliqan lil imarah. Jadi Usamah bin Zaid, kata Rasulullah SAW, itu diciptakan memiliki karakter pemimpin. Sehingga tidak heran di akhir hayat Rasulullah SAW, beliau Usamah bin Zaid diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang untuk melawan pasukan Romawi pada waktu itu. Sementara waktunya ya lebih kurang 17-18 tahun pada waktu itu. Karena beliau Rasulullah SAW meninggal, Usamah bin Zaid pada waktu itu berumur 19 tahun. Rasulullah SAW meninggal, Usamah bin Zaid ini berumur 19 tahun. Jadi sebelumnya beliau sudah diangkat untuk menjadi panglima perang melawan kaum Romawi, bangsa besar pada waktu itu. Dan ketika diangkat menjadi panglima, ya tentu semua itu menjadi bawahannya. Semua itu menjadi anak buahnya. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Ali, semua bawah-bawahannya. Sebab itu ini merupakan keistimewaan yang luar biasa bagi seseorang. Ini masih anak kecil ya, kalau sekarang ini masih remaja. 18 tahun menjadi panglima perang, itu bukan main. Tapi itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ini diciptakan memiliki karakter pemimpin. Dan beliau juga itu sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah SAW tadi kita sebutkan. Oleh karena itu tidak heran beliau dijuluki sebagai hibbu Rasulillah, kekasih Rasulullah. Karena pada waktu itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala, bahwa ketika Rasulullah SAW memangku Al-Hasan bin Ali, cucu beliau Al-Hasan bin Ali, dan juga beliau memangku Usamah bin Zaid ini. Jadi ini luar biasa. Ini kita bayangkan, ini kalau udah dipangku-pangku, kemudian ini sering bersamanya, ini
kekasih yang luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada keduanya, Al-Hasan bin Ali dan juga Usamah bin Zaid yang sedang dipangku, itu kata Rasulullah SAW, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai kedua anak ini. Mencintai kedua anak ini, yaitu Al-Hasan bin Ali dan Usamah bin Zaid. Fa ahibbuhuma, maka cintailah, kasihilah keduanya. Cintailah, kasihilah keduanya. Nah, jadi oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar hadis seperti ini, beliau pegang erat-erat begitu. Jadi Usamah bin Zaid itu selalu diutamakan oleh beliau daripada anak-anaknya dalam hal pemberian. Padahal anak beliau ya tentu lebih utama. Tapi karena mendengar hadis ini, nah ini hadis yang luar biasa. Jadi kalau udah Hasan Husain sudah jelas ya, sudah jelas cucu Rasulullah SAW itu pasti diutamakan. Nah, tapi ini Usamah bin Zaid, ini Rasulullah SAW sebutkan, Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai keduanya. Fa ahibbuhuma, maka cintai, sayangilah keduanya. Jadi itu tadi kita sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu selalu mengutamakan Usamah bin Zaid dalam hal pemberian dan seterusnya daripada anak-anaknya, daripada Abdullah bin Umar dan seterusnya daripada anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Beliau menikah, ya dinikahkan oleh Rasulullah SAW itu pada tahun pada umur 15 tahun. Beliau sudah dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais. Nah, ini nama istri beliau, dan beliau tadi kita sebutkan menikah umur 15 tahun. Ya jangan heran gitu ya, kok kecil-kecil umurnya sudah menikah. Kalau ini yang heran, kenapa tidak heran tadi 18 tahun sudah jadi panglima perang? Itu jangan heran. Itu orang-orang dahulu tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang kan disebut generasi TikTok sekarang nih disebutnya. Disebut generasi TikTok. Gimana generasi TikTok mau menyampai pada generasi Usamah bin Zaid. Jadi tidak heran, jangan heran kok awal sekali nikahnya dan seterusnya. Memang karakternya demikian orang-orang zaman seperti dahulu, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga salah satu di antara meyakinkan kita bahwa meyakinkan kita bahwa generasi sahabat itulah generasi yang paling terbaik. Ya, di antara generasi yang ada, generasi manusia yang ada, itu sahabat-sahabat Nabi SAW yang paling terbaik. Khairul qarni, khairun nas qarni. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Baik, beliau meninggal radhiyallahu taala anhu pada tahun 54 Hijriah. Pada tahun 54 Hijriah. Dan beliau ini adalah termasuk orang-orang yang di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat-sangat sensitif dan tidak mau ikut campur terhadap fitnah-fitnah yang ada. Jadi kita mengetahui bersama fitnah-fitnah yang ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW pada peperangan Jamal, ya, pada peperangan Siffin. Nah ini Usamah bin Zaid, beliau tidak ikut-ikutan. Termasuk yang tidak ikut Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Ya karena beliau sudah ditegur oleh Rasulullah SAW. Itu tidak. Kita ingat hadisnya. Ketika beliau membunuh orang yang konon berlindung dari ucapan La ilaha illallah untuk dibunuh. Ya, pada waktu itu perang berkecamuk, perang terjadi. Sehingga musuh kalah. Nah orang sudah terjepit, kemudian ditodong ya oleh Usamah bin Zaid dengan pedangnya. Lalu ketika itu dia mengatakan La ilaha illallah. Namun Usamah bin Zaid berijtihad, ini bohong-bohongan, hoax gitu. Langsung dibunuh. Nah tapi ditegur keras oleh Rasulullah SAW. Mana tahu kamu ini sudah kamu bongkar hatinya, sudah kamu belah hatinya. Apakah dia bohong apa tidak? Ini sampai demikian. Jadi oleh karena itu beliau sangat-sangat hati-hati setelah itu berkaitan dengan darah. Jadi setelah itu dan seterusnya beliau tidak lagi ikut-ikutan untuk perang yang tidak jelas, fitnah dan seterusnya. Radhiyallahu ta'ala anhu Usamah bin Zaid, perawi hadis yang di hadapan kita sekarang ini. Baik, kata di sini qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu ya pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama Nabi SAW. Kemudian
Ifja'ahu rasulu ihda banatihi. Kemudian datanglah utusan salah seorang di antara kedua putri beliau. Salah seorang di antara putri beliau. Jadi kemudian datanglah salah seorang di antara utusan putri beliau. Ini kan putri beliau banyak, tidak satu putri Rasulullah SAW. Ya, ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, gitu. Nah, di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang salah satu di antara putri Rasulullah SAW yang dimaksud di sini, menurut riwayat-riwayat yang lain, kata Al-Hafidz adalah Zainab. Zainab tentu ini adalah istri daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi ini datang utusan daripada Zainab. Ihda banatihi berarti kemudian datanglah seorang di antara utusan putri beliau. Tadi kita sebutkan Zainab binti Rasulullah SAW. Beliau memanggilnya karena laki-lakinya diambang kematian. Berarti ini kenapa beliau mengutus utusannya kepada Rasulullah SAW? Karena anaknya, begitu ya, anaknya itu sedang dalam sakratul maut. Nah, anaknya berarti anak kecil ini. Ini berarti ini sudah confirm cucu Nabi SAW. Karena yang mengutus itu adalah Zainab. Kemudian kenapa diutus? Karena ingin Rasulullah SAW melihat di akhir-akhir hayat cucu beliau. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama, ini khilaf di antara para ulama karena banyak riwayat-riwayat yang ada siapa nih cucu beliau cucu Rasulullah SAW yang dimaksud di sini. Ada yang menyebutkan yang menyebutkan Muhsin bin Ali bin Abi Thalib, karena Muhsin ini saudara kandung daripada Hasan Hussein. Tapi beliau Muhsin itu meninggal waktu kecil, sehingga ini banyak yang dirojihkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan ibniha maksudnya anaknya, maksudnya cucu Rasulullah SAW adalah Muhsin. Tapi ya boleh-boleh saja ya, karena ini kan anak saudara jadinya, itu tidak. Muhsin itu Muhsin bin Ali bin Abi Thalib, maknanya anak daripada Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi Zainab dengan Fatimah ini kita tahu adik-beradik tentunya. Jadi inilah dia riwayat yang ada bahwa putri Rasulullah SAW mengutus orang ya untuk memanggil beliau melihat keadaan cucu beliau yang sedang sakratul maut. Faqala Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda mengatakan kepada utusan tersebut, irji' ilaiha, pulanglah, kembalilah gitu ya, kembalilah kepadanya, kepada yang mengutusmu yaitu Zainab tadi, ke rumah anak putriku. Ke rumah anak putriku, cucu itu. Dan beritahukanlah, fa'akhbirha, beritahukanlah, anna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Pulanglah dan beritahukanlah kepadanya bahwa anna lillah, sesungguhnya segala sesuatu milik Allah. Walahu anna lillahi ma akhadha, segala milik Allah yang diambilnya dan apa yang diberikannya, dan segala sesuatu di sisinya telah ada ketentuan yang telah ditentukan. Ini kata Rasulullah SAW kepada Zainab ya binti kepada utusan Zainab tadi untuk kembali, bahwa Rasulullah SAW menyebutnya. Kemudian di sini bi ajalin musamma famurha, perintahkan kepadanya faltastabir, untuk bersabar, wal tahtasib, untuk mengharap pahala. Fa'adat ar-rasula annaha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Fa'adat ar-rasula, lalu putri Rasulullah SAW tersebut itu kembali mengutus utusan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah bersumpah untuk kembali datang kepadanya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal fadufi as-sabi ilaihi wa nafsuhu taqaqqa ka'annaha fi shannin fafadat aynahu. Faqala lahu Sa'd, ya Rasulullah. Lalu setelah
Rasulullah SAW menyuruh kembali utusan tersebut tadi, putri Rasulullah SAW kembali mengutus utusan itu, kemudian bersumpah kalau tidak dia sendiri yang akan datang, putrinya langsung, bukan utusan lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun bersama sahabat yang lain pada waktu itu, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'adz bin Jabal di situ. Lalu pergilah beliau kepada cucunya yang tadi yang sedang sakratul maut tadi, itu wanafsuhu taqaqa, yaitu sudah nafasnya udah bergetar begitu. Fadufi as-sabi ilaihi sallam, kemudian Rasulullah SAW pun memangku ya anak kecil tadi, cucu beliau, fafadat ainah, lalu kemudian air mata Rasulullah SAW menitik ya, bercucuran, menitik, bukan bercucuran, menitik. Faqala lahu Sa'dun, melihat hal itu Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadza? Apa ini? Air mata apa ini?" Qala hadhi rahmatun. Ini adalah air mata kasih sayang. Ja'alahullah fi qulubi ibadihi, yang Allah jadikan kepada atau di dalam hati para hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Tadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini hadis luar biasa ya, hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Dan ini poin yang tadi kita sebutkan bahwa ini adalah kaitannya dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya, kemudian diberikan kepada hamba-hambanya, Ingat yang pernah kita sebutkan bahwa rahmat pernah kita sebutkan ada dua jenis ya. Rahmat yang merupakan sifat Allah, kemudian rahmat yang merupakan makhluk. Rahmat yang merupakan sifat Allah yang pernah kita sebutkan, yang terkandung dalam nama Ar-Rahman, yang terkandung dalam nama Ar-Rahim, dan perbedaan keduanya pernah kita sebutkan dengan rinci tentunya. Kemudian sifat rahmat yang berbentuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pernah bacakan hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mi'atu rahmah, 100 rahmat. Yang satu saja dibagi kepada seluruh makhluknya, yang 99 disimpannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara rahmat yang diciptakan itu adalah kepada hamba-hambanya, yang di sini Rasulullah SAW ada pada Rasulullah SAW rahmat tersebut. Oleh karena itu, ketika mendapatkan musibah, tidak semestinya orang yang tidak menangis itu yang lebih utama. Tidak semestinya, sekali lagi, orang yang menangis itu yang lebih utama daripada yang menangis. Ya tentu menangis dalam hal ini menangis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya menetes airnya, menetes air matanya, menitik air matanya, begitu. Ya tidaklah menangis tuh karuannya begitu, hilang kontrol, meraung-raung. Itu babnya lain lagi. Ya, sampai robek ya, koyak dia punya baju dan seterusnya, sampai pingsan seterusnya. Itu tidak demikian. Tapi ini adalah contoh dari Rasulullah SAW yang merupakan manusia yang diberikan keistimewaan, kesempurnaan, sifat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah kita sebutkan, diriwayatkan daripada Al-Fudail bin Iyad, ketika anaknya meninggal dunia, Fudail malah senyum. Ya, Fudail bin Iyad malah senyum. Nah, lalu ada yang bertanya, ini siapa yang lebih utama nih sifatnya? Jadi apakah ketika meninggal dunia yang senyum atau yang menangis? Nah, dalam hal ini ya, kalau boleh dibandingkan antara Fudail ini senyum ketika ditinggal anaknya. Tapi Rasulullah SAW ketika ditinggal cucunya atau ketika mendapatkan musibah, ditinggal oleh kekasih sahabat-sahabat beliau menangis, meneteskan air mata. Ya tentu jangan kita panjang-panjang cari alasan. Kalau dibanding-bandingkan ini satu Rasulullah SAW, ini satu manusia biasa, ya jelas Rasulullah SAW. Nah, cuma
Alasannya ketika orang itu sedih, meneteskan air mata, itu menunjukkan lembut hatinya, kasih sayang, ada rahmat di situ. Nah, itu poinnya. Jadi justru itu malah yang menjadi kelebihan. Berbeda dengan yang senyum, ya, atau bahkan tidak nangis, atau bahkan tidak sedih. Nah, itu malah kita ragukan apakah ada kasih sayang di dalam hatinya, apakah ada kelembutan dalam hatinya. Jangan-jangan hatinya nih keras seperti batu. Nah, sehingga itu tidak lebih, ya, orang yang tidak menangis ketika mendapatkan musibah itu tidak lebih utama daripada orang yang mendapatkan atau orang yang menangis ketika mendapatkan musibah. Baik. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ucapan yang diucapkan bagi atau kepada orang-orang yang sedang dilanda musibah. Dan ini tentu harus kita hafal ya untuk mendapatkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di situ Rasulullah SAW mengajarkan, kata beliau, irji ilaiha, kembalilah kepadanya, yani kepada yang mengutusmu, yaitu putri Rasulullah SAW. Kemudian fa'akhbirha, bahwa beritahukan kepadanya, annalillah ma akhadha. Jadi sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang diambilnya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ucapan ini, ya, ucapan innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, ini kata beliau rahimahullahu taala seperti yang beliau sebutkan ya dalam syarahnya. Beliau sebutkan, ini kita baca langsung, ini apa kata beliau. Kata beliau, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ini beliau mengucapkan, Al-Imam An-Nawawi, hadza ahsanu ma yu'azza bihi. Ini adalah kata-kata yang terbaik untuk diucapkan kepada orang yang ditimpa musibah. Takziah, ucapan takziah yang paling baik kata Imam Nawawi adalah ini dia. Inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, cuma masalahnya adalah baik yang mengucapkan atau yang diucapkan tidak paham. Jadi seolah-olah tidak merasa ditakziah, ya, seolah-olah merasa tidak dihibur. Takziah kan maknanya menguatkan dan menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah. Ya, begitu. Nah, tapi oleh karena itu sekarang ya itulah fungsi kita belajar begitu. Kita menghayati apa makna daripada innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Nah, ini adalah kata Imam Nawawi, hadza ahsanu ma yu'azza bihi. Ini adalah kata-kata yang terbaik untuk diucapkan sebagai takziah, nah, kepada orang yang mendapatkan musibah. Kemudian kata beliau juga berkaitan dengan hadis ini, ya, kaitan dengan hadis ini kata beliau, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh perawi-perawi imam-imam yang lain, sehingga beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mensyarah hadis ini. Jadi kata beliau, hadzal hadits min a'zami qawaidi al-Islam. Hadis ini termasuk mengandung qawaid, kaidah-kaidah di dalam agama Islam. Kaidah-kaidah dalam agama Islam. Kata beliau, lishtimalihi ala muhimmat katsirah min usuluddin wa furu'ihi wal adab. Karena hadis ini mengandung induk, ya, permasalahan agama, baik usul maupun furu', baik usul dasar maupun furu' cabang. Karena mengandung induk utama, bahasan utama agama syariat, baik usul maupun furu'. Kemudian wal adab, dan juga adab, dan juga termasuk adab. Wasabru 'ala nawazil kulliha wal humum wal asqam wa ghairi dzalik, dan kesabaran atas ujian yang ada, kemudian al-humum, dan rasa stres, ya, gundah, gulana, nah gitu, rasa stres yang dihadapi dan juga rasa sakit yang dirasakan. Ini semua
kandung oleh hadis ini, sehingga kata beliau hadzal hadits min a'zami qawaidil Islam, yaitu hadis yang mengandung kaidah-kaidah agung dalam agama Islam. Ya, karena kalau dilihat satu-satu, ini tentu bahasanya luar biasa. Adabnya bagaimana, begitu ya, adabnya. Jadi ketika orang itu meninggal dunia atau sedang sakratul maut dan seterusnya, itu hendaknya dipanggillah orang-orang yang sekira menakilkannya. Kemudian selanjutnya takziah, ya, takziah, menghibur, menguatkan ahli yang mendapatkan musibah. Nah, oleh itu kata beliau rahimahullahu taala, di sini beliau menjelaskan innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta. Yang pada intinya bahwa kalau kita perhatikan innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta sampai akhir hadis ini menunjukkan bahwasanya kepasrahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu tidak memiliki apapun dalam kehidupan ini. Bahwa apa yang dimiliki pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa-apa yang diambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah. Innalillah ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah segala sesuatu yang diambilnya, termasuk nyawa, termasuk kesehatan, termasuk harta, termasuk istri, anak, rumah dan seterusnya, ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kalau kita perhatikan baik-baik hadis ini, ya, kita tidak boleh menggunakan milik Allah. Kita tidak boleh menggunakan milik Allah kepada sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kan banyak sekarang kita dengar. Tubuh diteto, ya, teto tubuhnya. Tapi kalau dilarang gimana? Kenapa? Atau ditanya lah, jangan dilarang. Ditanya, kenapa kamu teto? Kenapa kamu yang susah? Tubuh saya, katanya. Itu merupakan suatu jawaban yang kacang lupa akan kulitnya, bahwa ini adalah sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaunya saja. Tubuh saya. Jadi kenapa kamu menjual tubuh? Atau menjadi pelacur dan seterusnya. Kenapa kamu yang ini berat? Itu tubuh saya. Ya saya mau jual dan seterusnya. Ini semua adalah perkataan-perkataan yang menyelisih syariat, karena innalillah ma akhadha, sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala yang diambilnya, juga walahu ma a'ta, milik Allah segala yang diberikannya kepada kita semua. Dari sejak lahir kita telah mendapatkan semua mata, hidung dan seterusnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan semua itu ada batas masa expirednya, gitu. 'Indahu bi ajalin musamma, ada ajalnya, ada batas waktu tertentu. Ajal maknanya batas waktu tertentu. Dah sampai ajalnya, dah sampai batas waktu tertentunya, ya sudah diambil oleh Allah. Dia yang memberikan, dia yang mengambil, karena memang itu miliknya, kemudian sudah ditentukan batas waktunya. Nah, oleh karena itu ini tidak heran Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sangat-sangat menyebutkan hadis ini adalah ucapan yang paling terbaik untuk mengucapkan takziah. Karena ketika orang itu diingatkan dengan ucapan seperti ini, ya dengan syarat orang yang diucapkan atau yang mendengar ini paham, gitu. Ini masalah tidak paham, yang dia paham innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Itu pun tidak masalah juga, tidak masalah. Tapi ini lebih lebih dalam dan lebih menyeluruh maknanya. Innalillah ma akhadha, jadi nyawa, harta, kesehatan, begitu, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diambilnya. Juga milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan semua itu ada batas waktunya. Jangan anggap selama-lamanya, itu keliru. Umur kita, Nabi SAW menyebut ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, itu batas waktu dah. Kalau udah lebih daripada itu, ya alhamdulillah, syukur-syukur. Tapi masalahnya tua-tua keladi, tua-tua makin menjadi. Itu masalahnya. Ya, udah tahu tua-tua pun malas-malas juga pergi ke masjid. Udah tahu tua-tua pun malas-malas beribadah. Padahal batas waktunya itu sangat-sangat dah mendekat. Ya, memang ajal kematian tidak ada yang tahu, ya.
ada yang mati muda, ada yang mati tua. Tapi secara kaedahnya ya tua itu ya sudah mendekat begitu. Karena itu umur ini, hari-hari umur ini semakin bertambah, pada hakikatnya semakin berkurang begitu. Nah, ini kita harus pahami bersama supaya kita selalu ya waspada, selalu bersiap diri untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah dah nyatakan di sini. Ya, Rasulullah SAW sampaikan, inilah hakikat fakta kehidupan, nyawa dan apa saja yang kita miliki. Kemudian tidak hanya itu, Rasulullah SAW menyebutkan fal tasbir famurha, perintahkan dia, yaitu yang mengutusmu, yaitu putri beliau tadi, fal tasbir, untuk bersabar, wal tahtasib, untuk mengharapkan dan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nih sambungannya. Itu kalau kita melihat dapat musibah, kematian dan seterusnya, ini kita sebut innalillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Langsung fal tasbir wal tahtasib. Nah, begitu. Fal tasbir, maka sabar saja, wal tahtasib, harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, lagi-lagi, ini kalau tak paham ya ini tidak ada artinya ucapan Imam Nawawi tadi. Ini kalimat ini adalah kalimat yang terbaik sebagai ucapan takziah. Kenapa? Karena orang yang paham diingatkan dengan ini, oh ya. Kadang namanya orang mendapat musibah ya, walaupun dah paham hadis ini, ya namanya orang terkadang lupa, sehingga penting untuk diingatkan oleh kawan-kawan yang lain. Nah, ketika diingatkan, oh ingat benar, betul. Maka fal tasbir wal tahtasib, sabar dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fa'adat Rasulullah SAW anha qad aqsamat la ta'tiyannaha. Jadi sang pengutus ini, yaitu putri Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW tidak pergi ke situ, hanya menyampaikan nasihat, wasiat saja. Tadi kita sebutkan, dia tetap, kalau tidak Rasulullah SAW datang, dia sendiri akan datang. Ini tentu bukan berarti, kata para ulama, putri beliau yang mengutus utusan bukan berarti beliau tidak menerima takdir, tidak, tapi lebih kepada ingin barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini ayahanda beliau, ya, kemudian seorang Rasul, ya tentu orang yang paling mulia, orang yang paling utama yang menyaksikan keadaan putra beliau adalah ya datuk atau kakek beliau sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah SAW tentu paham, ya, tentu paham, tidak sampai pergi ke situ, tapi Rasulullah SAW langsung bersama sahabat-sahabat yang lain bergegas cepat menuju kepada cucu beliau. Ini juga sebagai adab bagi kita semua, ya, untuk ya, kalau ada yang ditimpa musibah dan seterusnya, ada kesempatan, itu hendaknya kita berziarah kepada mereka-mereka tersebut. Nah, di sini kemudian beliau berangkat bersama sahabat-sahabat beliau yang lain, lalu Rasulullah SAW melihat keadaan cucunya pada waktu itu, beliau tadi, fafadat ainahu, lalu Rasulullah SAW meneteskan air mata. Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah, yang melihat pada waktu itu, melihat keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian bersedih sampai meneteskan air mata, lalu beliau bertanya, mahada, apa ini? Tetesan air mata, apa ini? Kata Rasulullah SAW, hadhihi rahmatun. Ini adalah rahmat, tadi kita sebutkan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang dimasukkan olehnya ke dalam hati-hati para hambanya. Nah, inilah dia ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwa sifat kasih sayang, sifat rahmat yang pernah kita sebutkan pada pertemuan lalu, itu hendaknya harus ada pada diri kita. Ya, tentu sifat rahmat yang dimaksud adalah sifat rahmat yang disebutkan oleh para ulama salaf yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh. Tidak hanya bermakna sebagaimana yang disebutkan oleh ahli kalam, ya, bermakna pahala atau ingin memberikan pahala atau nikmat, tidak, tapi seluruh, ya, seluruh itu
nikmat termasuk gitu ya. Kemudian kasih sayang termasuk, itu semuanya itu masuk dalam rahmat. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga karena berdasarkan rahmatnya. Rahmatnya. Nah, tidak semata-mata karena amalannya, tapi karena rahmatnya. Nah, tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita berusaha ambil, kita berusaha amalkan, kita berusaha tumbuhkan, tancapkan di dalam hati-hati kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini, wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya, hanya saja, sesungguhnya orang-orang yang memiliki kasih dan sayang Allah yang akan diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama itu adatul hasri. Untuk membatasi. Nah, innama itu tujuannya adalah atau fungsinya adalah untuk membatasi. Sama seperti innamal a'malu binniyat. Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya bergantung pada niatnya. Itu tergantung hanya pada niatnya. Kalau diniatkan ini maka dapat ini, kalau niatkan itu maka dapat itu. Begitu juga dengan ini. Innama yarhamullah. Nah, hanya mendapatkan rahmat Allah adalah mereka-mereka yang memiliki ruhama, jadi memiliki kasih sayang, sifat kasih sayang. Nah, sifat kasih sayang ini semua berlaku, ya, tidak hanya pada keluarga, tidak hanya kepada manusia, bahkan hewan pun berlaku yang namanya kasih sayang. Nah, jadi oleh karena itu nih, kalau orang sudah mendapatkan atau ada pada dirinya sifat kasih sayang, maka itu sangat-sangat diutamakan. Dan pernah kita sebutkan kaitannya dengan sifat ini adalah akhlak. Ini termasuk akhlak, ya, termasuk akhlak yang terpuji. Dan sementara akhlak ini itu boleh didapatkan dengan dua cara. Ada yang jibilli, ada yang sudah dapat sejak lahir, ada yang kasbi, ada yang didapat dengan usaha. Nah, bagi kita, apabila kita merasakan diri kita, kita deteksi diri kita, oh rupanya saya ini sejak kecil penyayang. Nah, maka maintain itu, kembangkan dan lengkapi. Karena ada orang yang di bab hewan saja penyayang. Ya, bab hewan saja penyayang, kucing lah, begitu ya. Kemudian hewan-hewan yang lain penyayang. Tapi manusia tidak disayanginya. Ya, banyak itu di orang-orang kufar ya. Itu malah ini hewan luar biasa baginya begitu. Hewan sangat-sangat disayangi. Sedikit tersilap salah cara menyembelih, itu boleh menjadi urusan panjang ya. Itu di negeri-negeri orang kufar di situ. Nah, itu sebetulnya baik ya, itu baik pada asalnya. Itu kalau ada pada diri seorang muslim, itu maintain baik. Nah, tapi jangan sampai di situ saja. Tadi kita sebutkan, di orang kufar ini. Orang kufar sampai situ saja dia. Tapi kita seorang muslim kembangkan. Jadi kasih sayang kepada sesama, ya, terutama kepada keluarga tentunya. Terutama kepada keluarga. Nah, Nabi SAW menyebutkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik, orang yang berbuat baik kepada keluarganya, dan akulah yang paling terbaik dalam hal berbuat baik kepada keluarga. Jadi berbuat baik ini adalah bagian daripada sifat rahmah, sifat kasih sayang. Oleh sebab itu seharusnya orang yang memiliki akidah, memiliki manhaj, mengikuti manhaj salaf, mereka lah orang-orang yang sangat-sangat penyayang. Dan ingat, pada pertemuan lalu kita pernah riwayatkan hadis musalsal bil aulawiyah. Ya, hadis musalsal bil awaliyah, untuk itu sebagai fondasi kita dalam menjalani kehidupan agama, akidah, akhlak dan seterusnya, agar kita berkasih sayang. Jadi kasih sayang ini adalah sudah awal-awal diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi dasar prinsip Islam. Nah, lalu kemudian sekarang dibesar-besarkan oleh orang-orang non-Muslim. Peace, apalah itu. Nah, itu semua adalah dari Islam dan telah dibuktikan oleh
Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, jadi buktinya bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat penyayang tidak hanya kepada hewan ya, udah hewan pada manusia, anak kecil bahkan begitu. Bagaimana bagaimana Rasulullah SAW bercanda ya, bermain dengan anak-anak itu. Kemudian juga bagaimana Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya yang lain, bagaimana pemberian derma Rasul ini, derma juga ini, derma infak sedekah itu juga timbul daripada awalnya adalah kasih sayang. Sehingga kasih sayang ini sekali lagi tidak terbatas dengan nikmat saja, tidak terbatas pada pahala ya, dan seterusnya dari ucapan-ucapan ahli kalam yang membatasi rahmat, yang dengan batasan itu mereka tidak menerima atau bahkan memungkiri, mengingkari sifat rahmat. Kenapa? Karena lagi-lagi sebagaimana mereka mengingkari dalam arti mentakwil sifat hub, sifat cinta bagi Allah, mereka juga mengingkari dengan cara halus mentakwil dan seterusnya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tadi kita sebutkan rahmat itu ada yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ada yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para makhluknya berkasih sayang dengannya. Nah, terutama apalagi ketika orang itu mendapatkan musibah. Nah, tentu kasih sayang yang ada di situ ya tentu sangat-sangat nampak di situ. Bagaimana Rasulullah SAW berkasih sayang kepada putri beliau, kepada cucu beliau. Nah, ya tentu apabila kita melihat saudara-saudara kita ya tidak hanya kesedihan yang kita nampakkan begitu ya. Nah, artinya apa? Kita melihat kondisi keadaan saudara-saudara kita yang mendapat musibah, ya kita bantu gitu ya, kita bantu. Ya, mungkin kita bantu dengan finance, dengan uang, dengan tenaga, dengan apa saja yang kita boleh, itu juga bagian daripada rahmat. Bagian daripada rahmat. Sehingga tadi ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu bagian saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan itu dibagi-baginya. Sebab itulah bagaimanapun kasih sayang orang atau bagaimanapun rahmat kasih sayang yang dimiliki oleh orang atau manusia itu pasti tidak mungkin akan menyamai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan nanti kita akan jumpai hadisnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kalau hitung-hitungan ya, kalau tidak ada rahmat yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu semua sudah hancur kita semua. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ibadah. Kita semua diciptakan untuk ibadah. Nah, jadi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Tapi sekarang mana lebih banyak? Orang muslim atau orang yang non muslim? Banyak non muslim. Nah, begitu. Ini itu kalau dilihat dari muslim atau tidak muslimnya. Yang muslim lagi, siapa yang lebih banyak mana? Yang istiqomah ya dengan Islamnya atau tidak? Lebih banyak yang tidak istiqomah. Kemudian di antara istiqomah tersebut, yang istiqomah itu mana yang paling bagus akidahnya? Itu lagi. Maka ditapis sedikit sekali yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, namun itu tetap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat rahmat yang luar biasa, dan ini bahasan kita adalah menunjukkan ikhtisas ya, keistimewaan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita telah mengetahui inilah zat yang maha kuasa, inilah zat yang kita sembah, inilah zat yang kita berdoa kepadanya, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, qul ud'ullah aw ud'ur rahman. Serulah, berdoalah kepada Allah atau sebutlah nama Ar-Rahman, semuanya itu adalah merupakan nama-nama Allah yang Al-Husna. Nah, jadi memahami hal ini, mentadaburi hal ini, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini membantu kita lebih mengenal
Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita dekat kepadanya, yang selanjutnya pasti kita cinta Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti rasa optimis itu pasti ada. Ya, karena sekarang ini banyak di antara kita yang tidak optimis dalam berdoa, artinya tidak optimis doanya dikabulkan, ya gara-gara salah satu sebabnya tidak paham apa itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dikandung oleh nama Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi kita tidak tahu apa yang dikandung oleh Ar-Rahman, apa yang dikandung oleh Ar-Rahim. Rahmatnya yang mana satu, bagaimana bentuknya, bagaimana itunya, itu mereka tidak paham. Nah, oleh karena itu dalam bab sifat Allah sebagaimana pernah kita sebutkan, atau nama-nama dan sifat-sifatnya, itu dilihat, dibahas oleh para ulama salaf dari segi makna, kemudian konsekuensi sebagai akidah, kemudian juga makna yang berkonsekuensi sebagai wujud pengamalan yang diambil daripada faedah-faedah dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh itu ayo akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi mari kita pahami ini, kemudian selanjutnya kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mengamalkan, ya kita praktis ya mengamalkan semaksimal mungkin semampu kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang ruhama. Karena kita ingat hadis ini, innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Innama adalah merupakan batasan. Yang hanya Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah orang-orang yang memiliki sifat rahmat. Memiliki sekali lagi sifat rahmat. Jadi sifat rahmat adalah mengandung seluruh sifat kebaikan. Jadi apa saja kebaikan-kebaikan kepada diri, kepada orang lain, kepada lingkungan, dan seterusnya, itu adalah bagian daripada sifat rahmat. Bagian sekali lagi adalah sifat rahmat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu teroris, atau Islam itu ekstremis dan seterusnya, itu tentu tidak paham Islam yang sesungguhnya, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW dengan visi misi menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Jadi kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya betul-betul semaksimal mungkin menjadi manusia-manusia yang penuh rahmat, penuh kasih dan sayang. Lagi-lagi kita ingatkan, tidak hanya pada keluarga, orang lain, bahkan pada lingkungan kita, binatang dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ayyuhal khairullahi akhwat, selesai kita dari hadis yang ini. Hadis yang kedua dari bab yang kedua, dan insya Allah kita akan pindah bahasan pada bab yang ketiga. Tapi kita pending pada pertemuan depan biidznillah ta'ala. Nah, sampai di sini kiranya sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menancapkan pada hati-hati kita, pada diri kita sifat rahmat yang dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.